mencicil musuh dari jarak jauh. Oke, yang kedua adalah serang sambil bergeraknya ini itu dimatiin. Halo guys, kembali lagi dengan gua. Kali ini gua akan memberikan tips and trick tentang Lee Sin Domination. Lee Sin Domination itu salah satu form Lee Sin di saat Lee Sin level 4. Tips and trick yang pertama adalah Arcana Lee Sin dan item Lee Sin Domination ini menggunakan burst damage dan cooldown. Nih gua kasih contoh dua buat kalian item dan arkananya. Dia membutuhkan burst damage dan cooldown dari item-item ini. Nanti gua sebenarnya ada beberapa item sih yang cocok di Lee Sin Domination ini. Nanti gua akan bikin video yang terpisah untuk Lee Sin Domination ini tentang item dan arkananya yang cocok. Lalu yang kedua adalah setelan settingan dari Lee Sin Domination ini yang mungkin kalian harus coba. Yang pertama-tama adalah ini tombol basic attack itu gua saranin sih yang ini, menyerang target prioritas, bukan yang tombol serangan dasar ekstra untuk minion dan tower, karena kalian akan difokusin ke hero di saat kalian ingin mencicil musuh dari jarak jauh. Oke, yang kedua adalah serang sambil bergeraknya ini itu dimatiin, agar kalian bisa nyerang musuh sambil dari jarak jauh dengan pasifnya seperti ini contohnya. Begini. Kalau misalnya itunya dinyalain, tadi serang sambil bergerak gitu, kalian akan mengejar. Sama buat ini ngepush turret tanpa minion dan terkena turret. Nih. Tuh, kayak gini. Tuh, kayak gitu. Oke. Yang ketiga itu kalian mungkin harus nyoba. Kalian harus jarak kejar otomatisnya ini ke yang melee guys. Karena Lee Sin Domination ini itu jaraknya itu lebih ke jarak jauh daripada jarak dekat. Jadi kalian bisa nyerang musuh sambil dari jarak yang jauh, karena ya Lee Sin Domination itu lebih ngandelin skill nama basicnya itu jarak jauh kayak gini tuh. Semuanya jarak jauh. Pasifnya itu yang basic attack diperkuat yang kayak gini nih. Tuh. Lalu yang ketiga dari tips and trick yang bakalan gua kasih tahu adalah memaksimalkan skill-skill dari Lee Sin Domination ini. Yang pertama itu yang harus kalian maksimalin itu adalah skill 2-nya. Jika kalian main Lee Sin skill 2-nya yang kayak gini, maju terus, itu salah. Karena kalian akan berada di posisi yang kejepit. Jika terlalu maju, bisa jadi kalian akan langsung di lock dan mati. Lebih baik kalian mainnya seperti ini, gunain skill 2-nya. Habis nyerang langsung mundurin kayak gini. Itu agar si Lee Sin itu nggak terlalu maju dan kalian lebih aman. Lalu ya, yang kedua adalah kalian harus memaksimalkan skill 1 dan skill 3-nya yang imun CC atau crowd control dan pengurangan damage sebanyak 25%. Yang ngecharge ini sama yang ini itu, jika kalian posisi ngecharge kayak gitu, kalian akan imun CC atau crowd control dan mengurangi damage musuh sebanyak 25%. Tapi ku kasih tahu kepada kalian, jangan pernah ngecharge kayak gitu di depan ulti Liang sama Donghuang, karena ulti Liang sama Donghuang itu tipenya surprise, jadi kalian gak akan bisa imun. Lalu yang ketiga itu kalian maksimalin dari skill 1 yang ngecharge ini. Ini kalau kena musuh itu ngurangin cooldown dari skill lainnya. Nih, gue kasih lihat nih. Nih. Tuh. Cooldownnya bakal berkurang 1 detik. Sama dengan pasifnya. Setiap kalian kena, itu akan mengurangi 1 detik. Lalu yang keempat dan yang terakhir itu
kalian memaksimalkan damage dari skill 3 nya ini. Jika kalian ngecharge-nya sampai mendekati habis, itu akan meningkatkan damage kalian sebanyak 2000 nih. Tuh 2052 itu damage ultinya kalau kalian ngecharge sampai mendekati habis kayak gini. Nah, itu bakalan mage tuh langsung bisa hilang ataupun sekarat kalau sekali kena. Oke, untuk memaksimalkannya, untuk selanjutnya kalian bisa lihat dari gameplayku ya. Oke guys, gue udah di dalam match ya guys. Nah, kita langsung ambil skill 2 ya guys. Lawan kita itu yang Jian. Pertama gue ambil dulu, bikin meteor dulu. Lawan kita yang Jian, bikin iron sword, terus bikin cloth of jerkin, habis itu langsung meteor. Ini kita cicil aja. Lihat, ini sini. Oke, kita mundur dulu soalnya dia udah level 2. Nah, kita udah clear. Kita langsung bikin meteor. Jadi lagi. Nah, sekarang dia pasti bakal mundur. Recall, kalau dia berani maju hilang. Kita nggak bisa galak sih tetap. Soalnya yang Dian itu ada stun-nya itu. Damage-nya itu lumayan. Level 4, level 4 kita gas. Level 4 kita gas. Kita push dikit-dikit, langsung kita clear, cut dulu, langsung ke farmingannya. Ambil farmingannya sebisa mungkin, farmingan musuh. Oke, kita jadiin sepatu dulu. Kita bikin sepatu magic defense soalnya ada CC ya di yang. Oke, kalah. Nah, tadi gue gak siap Giro tiba-tiba dari rumput. Oh ya, kok harus kalian ingat, kalau skill 3 nya si Liquid itu kalau mau sakit harus nyampe mendekati habis ngecharge-nya. Skill 2 nya itu buat begini guys, sambil dimulur-mulurin tuh biar gak terlalu depan. Fighter kan apalagi buat ngecicil-cicil MM, apa nggak nge-clear minion kalau misal selain nama renten kan susah. Kita cat sampai mendekati habis. Tunggu dulu dia ada. Oke, hilang stoknya. Nah, sekalian juga gue kasih lihat kalian yang biang. Ya sebisa mungkin jangan kasih dia farmingan, harus diingat ya guys,
yang dapet pak. Dia sempat jadi kaya tuh, susah dilawan. Ini bisa nih dapat minion. Nah tuh kayak gitu tuh yang gue bilang tadi, dimatiin yang auto basic attack-nya, apa yang ya auto basic attack-nya dimatiin, sama serangan sambil jarang sambil jalannya itu yang dimatiin tuh biar kayak gitu bisa nge-push tanpa minion. Wah gak kelepas. Kita bikin sarung tangan dulu nih, Lethal Gauntlet ini buat nahan damage Musashi lah. Tadi Musashinya ke kelas ini cok, enggak, lebih tepatnya ngagetin dulu, biar kalau dia ngagetin kita masih bisa sustain, bisa langsung bikin set breaker jadiin damage nya terbantu war. Sorry. Nah guys, kayak gitu guys, kalau kalian ngecharge sampai mendekati habis itu, kalau kena MM sama mage nyampe hampir mati kan tadi, cuma dari ultinya doang. Nah makanya gue bilang kalau main Dixin Domination ini, ultinya itu skill 3 nya itu charge sampai mendekati habis. Aduh anjir, gue mati 3 kali cok, 4 kali gara-gara kayak gitu doang. Itu gara-gara ini sih, Musashinya nempel mulu anjay sama yang lain, gue jadi susah nyulik. Astaga, gue mati lagi. Anjir, lihat tadi Musashi itu benar-benar ngelok gue. Gara-gara item gue belum jadi sih, jadi agak susah. Mau udah jadi sih mendingan. Waduh, jauh kita nggak dapet cok. Keangkat kayaknya tuh dia. Kita mundur dulu, ngapain cok? Iya, di sini. Sabar. Nah, sig breaker gue udah jadi anjir. Dari tadi susah tuh gara-gara gak ada damage gue. Karena gue bikin star breaker dulu. Oh enggak, bikin gini aja dah. Dari tadi Musashinya ke gua cok. Keluar gas. Sabar. Kita OTW. Cacat dari sini. Udah gak kena.
ke sini. Sabar dulu. Habis nulik 1 kita mundur. Pusing kawan. Jadi gua gak bisa ikut war terus-terusan guys. Fixin tuh butuh buat item. Kalau enggak dia jadi 3 item utamanya aja udah bisa baru ikut war. 3 item utamanya itu adalah si Breaker, X of Torment, sama Starbreaker. 3 item itu udah jadi gitu. Elixir itu bisa ikut war terus-terusan. Oke, kita clear, kita farming lagi. Gua kelamaan ngecharge. Oh ya, kenapa gue beli item defense ini? Itu karena dia ada dia bisa nge-hit and run, kabur sambil nyerang, karena ada tambahan 1% movement speed ketika dia di hit. Itu lumayan. Tadi buktinya gue berhasil kabur kan, bisa hampir comeback. Habis itu gue bikin Starbreaker. Starbreaker jadi sih kita enak banget nih bikin. Dikit lagi Starbreaker jadi. Oke, mundur. Jangan maju, jangan maksain. Darah setengah cowok hilang ada. Ambil aja terbaiknya. Oke, gue udah hidup lagi, jer. Gila cok, dari tadi gue mati mulu aja. Bener-bener musuhnya. Oh, kalau belum mati. Backup tanknya. Gila, tanknya maju banget cok. Ya gimana sih, bisa nih. Oke guys,
konten untuk saat ini sampai di sini dulu ya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Sampai bertemu di video selanjutnya.